Uang 500 juta itu masuk ke rekening saya tepat tengah malam. Besok paginya, anak saya yang nomor 3 ditemukan meninggal. Yang membuat saya hampir gila, malam setelah pemakaman, anak saya datang dalam mimpi. Dia berdiri di depan pintu kamar, badannya basah, matanya hitam. Lalu dia bilang, "Pak, uang itu bukan untuk kita." Sejak malam itu saya tahu uang 500 juta yang saya dapat bukan rezeki. Itu adalah harga. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Mister Mistis, akun yang menghadirkan cerita-cerita horor, kisah mistis dan teror-teror dari dunia lain yang mungkin selama ini cuma berani kita dengar diam-diam. Kali ini saya mau mengajak kalian mendengarkan pengakuan seorang pria yang kita samarkan dengan nama Hadi. Dia mengaku pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi karena sudah benar-benar terdesak masalah ekonomi. Dan yang terjadi setelahnya, uangnya memang datang, bukan sedikit, 500 juta rupiah cair hanya dalam satu malam. Tapi di pagi harinya, salah satu anaknya meninggal secara tiba-tiba. Jadi, kalau kalian siap mendengarkan cerita ini sampai selesai, coba tulis di kolom komentar. Saya berani dengar sampai akhir. Jangan lupa juga like dan subscribe kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini. Karena siapa tahu, cerita yang kalian dengar malam ini bukan cuma cerita, tapi sebuah peringatan. Nama saya bukan Hadi, itu nama samaran. Saya minta nama asli saya jangan disebut karena sampai sekarang saya masih takut. Takut kalau orang tahu siapa saya. Takut kalau orang tahu di mana rumah saya. Dan yang paling saya takutkan, saya takut kalau sesuatu yang selama ini mengikuti saya akhirnya menemukan jalan pulang. Saya punya 5 orang anak. Yang pertama perempuan. Umurnya waktu itu sekitar 20 tahun. Anak kedua laki-laki. Anak ketiga saya laki-laki. Namanya sengaja saya samarkan juga. Dia masih remaja ketika semua itu terjadi. Anak keempat dan kelima masih kecil. Kalau sekarang saya mengingat semuanya, saya kadang berpikir, seandainya waktu itu saya memilih untuk tetap miskin, mungkin anak saya masih hidup. Tapi waktu itu saya tidak berpikir sejauh itu. Saya cuma berpikir bagaimana besok anak-anak saya bisa makan. Saya cuma berpikir bagaimana membayar utang. Dan saya cuma berpikir bagaimana menyelamatkan usaha yang hampir mati. Waktu itu saya tinggal di sebuah daerah di Jawa Timur. Bukan kota besar. Lingkungan saya masih cukup tenang. Rumah-rumah berdempetan dengan warung kecil di depan. Kalau pagi, suara pedagang sayur lewat. Kalau sore, anak-anak bermain bola di jalan. Dan kalau malam, suasana biasanya cepat sekali sepi. Saya menjalankan usaha sembako kecil, tidak besar. Toko saya hanya berupa bangunan sederhana di depan rumah. Ada beras, minyak, gula, rokok, mie instan, kopi, kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dulu usaha saya lumayan, tidak kaya, tapi cukup. Saya bisa menyekolahkan anak-anak, bisa makan 3 kali sehari. Dan setiap malam saya masih bisa tidur tanpa memikirkan besok harus mencari uang dari mana. Sampai akhirnya keadaan berubah. Harga barang naik, pelanggan mulai berkurang. Banyak orang lebih memilih berbelanja di minimarket. Utang pelanggan menumpuk. Dan yang paling parah, saya sendiri mulai terlilit utang kepada distributor. Awalnya saya masih bisa bertahan. Saya pinjam uang dari saudara, kemudian dari teman. Lalu saya mulai menjual barang-barang di rumah satu persatu. Televisi, motor, perhiasan istri, sampai akhirnya
Tidak ada lagi yang bisa dijual. Yang tersisa cuma rumah dan 5 orang anak yang setiap hari harus saya lihat wajahnya. Pak, besok uang sekolah ada? Pertanyaan itu sederhana. Tapi bagi saya, rasanya seperti ditusuk. Saya cuma bisa menjawab, nanti Bapak cari. Padahal saya sendiri tidak tahu mau mencari kemana. Ada satu malam yang sampai sekarang masih saya ingat. Waktu itu hujan turun deras, atap rumah bocor. Saya duduk sendirian di ruang tengah. Lampu rumah saya redup. Istri dan anak-anak sudah tidur. Di meja ada beberapa lembar tagihan. Saya hitung uang yang tersisa, Rp23.000. Itu saja. Saya menatap uang itu lama. Kemudian saya mendengar suara, "Tok." Saya menoleh ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, "Tok, Tok." Saya berdiri, pelan-pelan berjalan ke pintu. Ketika pintu saya buka, kosong. Jalanan di depan rumah basah, lampu jalan berkedip, tidak ada orang. Saya menutup pintu. Tapi sebelum saya kembali duduk, saya mendengar suara seperti seseorang berbisik dari luar. Samar sekali. "Pak." Saya langsung membeku. Saya buka pintu lagi. Tidak ada siapa-siapa. Saya pikir mungkin suara anak-anak tetangga. Tapi kemudian saya mendengar suara itu lagi, lebih jelas. "Pak." Saya menutup pintu dengan cepat. Malam itu saya tidak tidur. Saya tidak tahu kenapa. Tapi sejak malam itu, rumah saya mulai terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, saya mulai mengalami hal-hal aneh. Kadang ketika membuka toko pagi-pagi, saya melihat ada jejak kaki basah di depan pintu. Padahal malam sebelumnya tidak hujan. Jejak itu hanya 3 atau 4 langkah dari jalan menuju pintu toko, lalu berhenti, tidak ada jejak kembali. Saya pernah berpikir mungkin orang iseng. Tapi jejak itu selalu muncul sekitar pukul 3 atau 4 pagi. Dan ukurannya seperti kaki orang dewasa. Yang aneh, jejaknya selalu basah. Padahal tanah di depan toko kering. Istri saya pernah bilang, "Mas, mungkin ada orang lewat malam-malam." Saya jawab, "Kalau lewat, kenapa jejaknya cuma masuk?" Dia diam. Saya juga diam, karena kami sama-sama tidak mau memikirkan kemungkinan lain. Sampai suatu hari, seorang pelanggan lama datang. Namanya saya samarkan menjadi Pak Jaya. Dia bukan orang kaya, tapi saya tahu dia sering bepergian ke daerah Malang. Saat kami ngobrol tentang kondisi usaha saya, dia tiba-tiba bertanya, "Mas Hadi, Mas pernah dengar tentang Gunung Kawi?" Saya tertawa kecil. "Ya pernah." "Kenapa?" Dia menatap saya. "Kalau orang ke sana untuk ziarah mungkin biasa. Tapi kalau orang datang karena ingin kaya," saya langsung diam. Pak Jaya mendekat. Suaranya diturunkan. "Mas tahu sendiri. Ada orang-orang yang datang ke sana bukan cuma untuk berdoa." Saya tidak menjawab. Dia kemudian berkata, "Kalau sedang kepepet, jangan sampai pikiranmu mencari jalan yang salah." Kalimat itu aneh. Karena saya tidak pernah cerita kepadanya tentang apa yang ada di kepala saya. Tapi malam sebelumnya, saya memang sempat berpikir, bagaimana kalau saya mencari jalan lain. Saya tidak pernah mengucapkan itu kepada siapapun. Tidak pernah. Tapi Pak Jaya seolah tahu. Sebelum pergi, dia berkata, "Kalau sudah mulai berpikir ke sana, jangan setengah-setengah. Karena yang diminta bukan uang. Yang diminta biasanya lebih mahal." Beberapa minggu setelah itu, keadaan saya semakin buruk. Toko hampir tutup. Distributor tidak mau lagi mengirim barang sebelum utang saya lunas.
Anak-anak mulai mengurangi makan, istri saya sering menangis diam-diam, dan saya mulai kehilangan akal sehat. Suatu malam saya duduk sendirian di depan rumah. Sekitar pukul 11 malam. Udara dingin, jalanan sepi. Saya melihat ke langit, dan untuk pertama kalinya saya benar-benar mengucapkan kalimat itu. Kalau memang ada jalan, tolong tunjukkan. Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara. Tuhan, setan, atau sesuatu yang lain. Saya cuma ingin uang. Saya cuma ingin anak-anak saya tidak kelaparan. Tapi beberapa detik setelah saya mengucapkan kalimat itu, terdengar suara dari belakang rumah. Krek, seperti ranting patah. Saya menoleh. Tidak ada apa-apa. Kemudian, krek, lebih dekat. Saya berdiri. Dan tiba-tiba, saya mencium bau aneh. Bau bunga, tapi bercampur dengan bau tanah basah. Dan sesuatu yang busuk. Saya masuk rumah. Malam itu saya bermimpi. Saya berdiri di sebuah tempat yang penuh kabut. Di depan saya ada sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, ada seseorang duduk membelakangi saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Dia memakai pakaian hitam. Lalu dia berkata, "Kalau ingin mengambil, harus siap kehilangan." Saya menjawab, "Saya cuma ingin uang." Orang itu tertawa. Semua orang yang datang selalu bilang begitu. Saya terbangun. Tepat pukul 3:13, dan di depan kamar saya ada suara langkah kaki. Srek, srek. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Saya menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian ada suara anak kecil. "Pak." Saya tidak berani membuka pintu. "Pak." Saya menutup telinga. "Pak." Sampai akhirnya suara itu hilang. Pagi harinya, saya menemukan sesuatu di depan kamar. Tanah hitam, basah, padahal tidak ada tanah di dalam rumah. 2 hari kemudian, saya memutuskan pergi ke Gunung Kawi. Saya berangkat sendirian. Saya tidak memberitahu istri. Saya hanya bilang ada urusan keluar kota. Sepanjang perjalanan, saya merasa ada sesuatu yang salah. Ketika kendaraan mulai memasuki daerah yang lebih sepi, saya beberapa kali melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya gelap, rambutnya panjang. Setiap kali saya melihat kaca spion, sosok itu selalu hilang. Saya pikir mungkin cuma bayangan. Sampai akhirnya saya tiba. Udara di sekitar Gunung Kawi terasa berbeda, lebih dingin. Kabut turun perlahan. Saya berjalan mengikuti seseorang yang sebelumnya sudah saya hubungi. Namanya saya samarkan sebagai Mbah Raga. Saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang saya tahu, Pak Jaya memberi saya nomor teleponnya. Kami bertemu di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Mbah Raga sudah tua, tubuhnya kurus, rambutnya putih, matanya tajam, yang membuat saya tidak nyaman. Dia seperti sudah tahu alasan kedatangan saya. Dia bahkan tidak bertanya. Dia langsung berkata, "Jadi, ini yang punya 5 anak?" Saya langsung terdiam. "Siapa yang memberitahu Mbah?" Dia tersenyum. "Yang kamu cari, sudah tahu kamu datang." Saya merasakan tengkuk saya dingin. Saya ingin pergi. Tapi kemudian dia berkata, "Kamu mau uang?" Saya mengangguk. "Berapa?" Saya menjawab, 500 juta. Mbah Raga tertawa kecil, bukan tertawa senang, tapi seperti orang yang mendengar sesuatu yang lucu. 500 juta? Dia menatap saya.
Kamu punya 5 anak. Saya tidak mengerti. Lalu dia berkata, kalau 500 juta, berarti 5. Saya langsung merinding. Maksud Mbah, dia tidak menjawab. Dia hanya berkata, jangan salah mengerti. Saya tidak menjual uang. Saya cuma menunjukkan pintu yang membuka kamu sendiri. Malam itu, saya dibawa ke sebuah tempat yang jauh lebih sepi. Saya tidak akan menjelaskan lokasinya secara detail, karena sampai sekarang saya masih takut. Yang saya ingat, kabut sangat tebal, pepohonan tinggi, suara serangga terdengar dari segala arah. Kami berhenti di depan sebuah bangunan tua. Ada aroma dupa, bunga yang sudah layu, dan tanah basah. Mbah Raga meminta saya duduk. Di depan saya ada sebuah kain putih. Di atasnya ada benda-benda yang tidak saya kenali. Saya tidak tahu ritual itu benar-benar pesugihan atau bukan. Tapi saya tahu saya sudah terlalu jauh. Saya diminta menyebutkan apa yang saya inginkan. Saya bilang, saya ingin usaha saya kembali. Saya ingin anak-anak saya makan. Saya ingin utang saya lunas. Mbah Raga menatap saya. Kamu yakin? Saya menjawab, iya. Kemudian dia bertanya, kalau yang diambil anakmu? Saya langsung berdiri. Jangan bicara begitu. Mbah Raga tersenyum. Tenang. Yang datang bukan saya. Yang datang dia. Hening. Saat itu, saya mendengar suara perempuan dari belakang saya. Pak. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Mbah Raga berkata, jangan menoleh. Tapi saya sudah terlanjur. Dan selama sepersekian detik, saya melihat sesuatu di antara kabut. Seorang anak laki-laki berdiri jauh. Punggungnya menghadap saya. Saya tidak tahu siapa. Tapi posturnya mirip anak saya yang nomor 3. Saya langsung berdiri. Mbah, itu siapa? Mbah Raga hanya berkata, jangan panggil namanya. Saya ingin pergi, tapi kaki saya terasa berat. Kemudian terdengar suara, tuk, tuk, tuk. Seperti seseorang mengetuk kayu 3 kali. Mbah Raga mulai membaca sesuatu. Saya tidak mengerti bahasanya. Udara berubah dingin. Lampu minyak di depan kami berkedip. Kemudian, saya mencium bau yang sama seperti di rumah. Bunga, tanah basah, dan bau busuk. Saya memejamkan mata. Saya hanya berpikir tentang anak-anak saya. Tentang utang, tentang toko, tentang 500 juta. Dan disitulah saya membuat keputusan terbesar. Sekaligus kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya mengatakan, saya siap. Pagi harinya, saya pulang. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada uang. Tidak ada keajaiban. Saya malah merasa bodoh. Saya berpikir, mungkin semua itu cuma tipu-tipu. Sampai malam tiba, sekitar pukul 11:50, saya sedang tidur. Tiba-tiba ponsel saya berbunyi. Ting, saya membuka mata. Ada notifikasi dari bank. Saya pikir itu pesan biasa. Tapi ketika saya buka, saya langsung duduk. Saldo rekening saya bertambah. 500 juta rupiah. Saya gemetar. Saya cek lagi. Saya buka aplikasi. Saya matikan. Saya buka lagi, tetap sama. 500 juta masuk malam itu, tanpa saya tahu dari mana. Saya menelepon pihak bank.
Mereka mengatakan transaksi tersebut valid. Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saya membangunkan istri. Dia melihat angka itu dan menangis. Kami berpelukan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, saya merasa hidup saya akan berubah. Saya pikir mungkin semua penderitaan sudah selesai. Saya pikir saya akhirnya bisa menyelamatkan keluarga. Saya salah. Saya benar-benar salah. Pagi harinya, sekitar pukul 5, saya mendengar suara anak-anak berteriak, "Pak! Pak!" Saya langsung keluar kamar. Anak saya yang nomor 3 terbaring di lantai. Saya pikir dia pingsan. Saya panggil namanya, tidak menjawab. Saya pegang tubuhnya, dingin. Saya panik. Kami membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter tidak bisa menyelamatkannya. Dia dinyatakan meninggal. Mendadak, tanpa tanda-tanda yang jelas. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada sakit berat. Tidak ada apa-apa. Anak saya meninggal di hari pertama setelah uang 500 juta itu masuk. Saya tidak bisa bicara. Saya cuma melihat tubuh anak saya. Dan dalam kepala saya teringat kata-kata Mbak Raga. Kamu punya 5 anak. Kalau 500 juta, berarti 5. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau memang saya sudah membayar. Setelah pemakaman, saya tidak menyentuh uang itu. Saya bahkan tidak berani membuka rekening. Tapi hidup terus berjalan. Dan malam pertama setelah anak saya dimakamkan, saya bermimpi. Saya berdiri di depan rumah. Hujan turun. Anak saya berdiri di halaman. Dia mengenakan pakaian yang sama ketika terakhir kali saya melihatnya. Saya memanggil, "Nak." Dia tidak menjawab. Saya mendekat, tapi dia mundur. Saya bertanya, "Kenapa?" Dia berkata, "Pak, kenapa Bapak mengambil uang itu?" Saya menangis. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu akan begini. Dia menatap saya. Matanya hitam. Benar-benar hitam. Kemudian dia berkata, "Uang itu bukan untuk kita." Saya terbangun. Tepat pukul 3:13. Dan saya mendengar suara langkah kaki. Srek, srek. Langkah itu berhenti di depan kamar. Kemudian, tok, tok, tok. 3 ketukan. Saya tidak membuka pintu, tapi suara anak saya terdengar. "Pak," saya menangis. "Maafkan Bapak." Kemudian suara itu menjawab, "Bukan saya yang harus Bapak minta maaf." Setelah itu, suara tertawa terdengar dari luar. Bukan suara anak saya. Suara lain, suara orang tua. Dan saya langsung teringat Mbah Raga. Sejak malam itu, mimpi tersebut terus datang. Setiap beberapa malam, anak saya selalu muncul. Kadang berdiri di halaman, kadang duduk di ujung tempat tidur. Kadang saya melihatnya berjalan di belakang saya, tapi dia selalu mengatakan hal yang sama. "Pak, uang itu bukan untuk kita." Sampai suatu malam, saya bertanya, "Kalau bukan untuk kita, untuk siapa?" Dia menunjuk ke belakang saya. Saya menoleh, dan saya melihat 5 orang berdiri, 1 anak saya, dan 4 sosok lain. Saya terbangun sambil berteriak. Sejak saat itu saya sadar, saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya membawa uang itu kembali. Saya mencari Mbah Raga, tapi nomor teleponnya tidak aktif. Saya datang ke tempat pertama kami bertemu. Kosong. Saya bertanya kepada orang-orang sekitar. Tidak ada yang mengenal nama itu. Saya mulai panik. Sampai akhirnya saya bertemu Pak Jaya. Saya ceritakan semuanya. Dia hanya diam. Kemudian berkata, "Mas Hadi, saya pernah bilang, kalau yang diminta bukan uang." Saya menangis. "Saya harus bagaimana?" Dia menjawab, "Putuskan. Jangan dipakai. Jangan disimpan.
Jangan merasa itu milikmu dan kembali ke jalan yang benar. Saya tidak tahu bagaimana cara memutus ritual itu, tapi saya berusaha. Saya mendatangi orang yang saya percaya. Saya meminta bantuan untuk bertaubat. Saya mulai menjalankan ibadah lagi. Saya mengakui kesalahan saya. Dan yang paling sulit, saya harus menerima kenyataan bahwa hidup saya mungkin akan kembali miskin. 500 juta itu saya lepaskan. Saya tidak akan menjelaskan caranya, karena itu bagian yang tidak ingin saya ceritakan. Tapi setelah uang itu tidak lagi berada di tangan saya, teror perlahan berkurang. Tidak hilang, tapi berkurang. Usaha saya hancur. Saya kembali dari nol. Saya menjual barang seadanya. Membuka toko kecil. Utang masih ada. Kehidupan kembali sulit. Tapi kali ini, saya tidak takut. Karena saya sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Saya kehilangan anak. Dan saya tidak mau kehilangan anak-anak saya yang lain. Saya mulai menjalani hidup sederhana. Saya bekerja. Saya beribadah. Saya mencoba menjadi ayah yang lebih baik. Saya pikir semuanya sudah selesai. Ternyata belum. Beberapa bulan kemudian, saya kembali bermimpi. Saya berada di rumah lama. Rumah saya sebelum semua kejadian itu. Di ruang tengah, ada meja. Di atas meja, ada 5 amplop. Saya membuka amplop pertama, kosong. Amplop kedua, kosong. Amplop ketiga, ada uang. Saya mengambilnya. Tiba-tiba anak saya berdiri di belakang saya. Dia berkata, "Pak, jangan ambil." Saya bertanya, "Kenapa?" Dia menunjuk ke arah pintu. Pintu terbuka. Di luar, kabut tebal, dan di tengah kabut, saya melihat seseorang berdiri. Mbah Raga. Dia tersenyum. Kemudian anak saya berbisik, "Dia belum selesai." Saya terbangun. Saya langsung duduk. Napas saya terengah-engah. Pukul 3:13. Lagi. Saya melihat ke arah pintu kamar, dan saat itulah saya mendengar suara ketukan, tok. Saya membeku, tok. Saya tidak bergerak. Kemudian, tok. 3 kali. Saya menarik selimut. Saya menutup telinga. Tapi suara itu berubah menjadi suara anak saya. "Pak, kalau Bapak ceritakan semuanya, dia akan tahu?" Saya berteriak. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Kemudian suara anak saya terdengar lagi, lebih pelan. "Dia yang memberikan uang." Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Krik. Saya melihat lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak kaki basah. 1, 2, 3. Jejak itu berhenti tepat di depan tempat tidur. Dan saya tahu ada sesuatu berdiri di sana, sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Saya hanya bisa merasakan napas dingin di wajah saya. Kemudian terdengar bisikan, "Bapak masih punya 4. Saya langsung terbangun. Kali ini, saya benar-benar menjerit. Istri saya ikut terbangun. Saya ceritakan semuanya. Sejak malam itu, saya tidak pernah tidur sendirian. Dan sekarang, saya datang ke sini, ke channel Mister Mistis. Saya tidak datang untuk mencari uang. Saya tidak datang untuk terkenal. Saya cuma ingin menceritakan apa yang saya alami. Mungkin ada orang yang sedang mengalami masalah seperti saya dulu. Mungkin ada orang yang sedang terdesak. Mungkin ada orang yang sedang berpikir, "Kalau saya melakukan ini, saya bisa kaya." Saya cuma ingin bilang, jangan. Karena kalau memang ada jalan cepat menuju kekayaan,
Pertanyaannya bukan berapa banyak uang yang akan saya dapat, tapi apa yang akan diminta sebagai gantinya. Anak saya sudah tidak ada. Uang itu juga sudah tidak ada. Tapi sampai sekarang, saya masih sering bermimpi. Dan setiap kali saya bermimpi, anak saya selalu mengatakan kalimat yang sama. Pak, jangan buka pintunya. Masalahnya, saya tidak pernah tahu pintu yang dia maksud itu. Pintu kamar saya atau pintu menuju sesuatu yang lain.